Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Peristiwa yang sangat berdarah pada tahun 1965, pembunuhan 7 jenderal terbaik Indonesia yang dibunuh PKI. Pada saat itu pemerintah memerintahkan untuk membasmi PKI di seluruh Indonesia, di Madiun, Blitar, Banyuwangi, dan lain-lain. Kisah ini menjelaskan penumpasan komunis PKI di daerah Surabaya. Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan dalam sejarah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan sejarah yang insya Allah bermanfaat dari Kodi Channel. Selamat menonton. Sejak gerakan tanggal 30 September G30S 1965 meletus, nasib Partai Komunis Indonesia berubah drastis. Anggota dan simpatisannya diuber-uber tentara dan massa untuk dibersihkan. Propaganda anti-PKI pun dilancarkan ke berbagai kota, termasuk Surabaya. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1965, Mayor Basuki Rahmat, Komandan Batalion 16 Brigade Ronggolawe Divisi Jawa Timur, mengeluarkan edaran yang membandingkan G30S dengan pemberontakan Madiun tahun 1948. Gambar-gambar besar mengenai kondisi tubuh ke-6 jenderal yang meninggal dipasang di sudut-sudut kota, dengan keterangan bahwa Gestapo dan Madiun adalah sama. Tulis telegram bernomor 164 yang dikirim tanggal 4 November tahun 1965 dari Konsulat AS di Surabaya ke Kedubes AS di Jakarta. Istilah Gestapo atau Gerakan September 30 adalah upaya saywar dari tentara untuk menyamakan G30S dengan Gestapo atau Dinas Polisi Rahasia Nazi Jerman era Adolf Hitler. Surabaya. Menurut Antonius Sumarwan dalam Menyeberangi Sungai Air Mata, Kisah Tragis Tapol, 65 dan Upaya Rekonsiliasi, aksi dimulai pada tanggal 16 Oktober tahun 1965 dengan pawai akbar dan tindakan terorganisir untuk menghancurkan dan membakar kantor Komite Daerah Besar PKI di Jalan Pahlawan. Kemudian Wali Kota sementara, Kolonel Sukoco, membersihkan staf pemerintahan, rukun kampung RK, dan rukun tetangga RT dari unsur PKI. Penculikan dan pembantaian dilaksanakan oleh kelompok agama, tulis Sumarwan. Sukoco, Komandan Kodim 0830 Kota Surabaya, menggantikan Murahman sebagai Wali Kota Surabaya yang ditangkap karena memiliki hubungan dengan PKI. Keterangan yang ada menyebutkan walaupun beliau bukan PKI, tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan partai yang pada pemilu 1955 ini memperoleh suara terbanyak di kota Surabaya, tulis Sarkawi B. Husain dalam Negara di Tengah Kota, Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan, Surabaya, tahun 1930 sampai tahun 1960. Sukoco lahir di Tulungagung pada 1921 dan bersekolah di HIS, MULO, dan AMS. Karir militernya dimulai dengan menjadi anggota pembela tanah air, PETA pada masa pendudukan Jepang. Pada 1949, dia menjadi staf dalam Kompi Deking Komando Brigade S dari Batalion Sabirin, kemudian menjadi Batalion Sikatan di bawah Sukaji Hendrotomo. Kompi ini bertugas di daerah Gunung Wilis, Jawa Timur. Pada tanggal 19 Februari tahun 1949, Sukoco dan anak buahnya yang berjaga di Desa Selopanggung, Kediri, menangkap seseorang yang kemudian dikenali sebagai Tan Malaka. Sukoco memerlukan sedikit waktu sebelum mengambil keputusan. Tan Malaka seorang komunis yang berbahaya, yang terhadapnya harus diberlakukan hukuman militer. Sukoco memberikan perintah, dan orang yang ditugasi menembak adalah Suradi Tekebek, tulis Heria. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia. Selain membersihkan staf pemerintahan kota Surabaya dari unsur PKI hingga ke tingkat RT, Sukoco juga mencoba menurunkan harga beras. Pada tanggal 22 November tahun 1965, seperti ditulis dalam telegram nomor 183 yang diterima Kedubes AS di Jakarta pada tanggal 26 November tahun 1965, Sukoco memerintahkan kepada segenap pengusaha Tionghoa yang berbisnis beras untuk membuka toko dan menurunkan harga hingga 30%. Beberapa hari sebelumnya, banyak toko milik Tionghoa tutup lantaran beredar kabar bahwa tanggal 17 dan tanggal 18 November tahun 1965 akan datang serangan dari Ansor, organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama. Pasukan dari Angkatan Darat di kota Surabaya juga bertambah. Pada tanggal 20 November tahun 1965,
Batalion 507 atau dikenal sebagai Batalion Sikatan dari Divisi Brawijaya berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Batalion ini akan digunakan untuk penumpasan Gestapo di Jawa Timur, tulis telegram nomor 183 yang menjadi bagian dari 39 dokumen rahasia AS yang telah dideklasifikasi. Jangan pernah melupakan sejarah, semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan dalam teks ini kami Kodi Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.